Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, bagaimana? Masih setia mendengarkan materi dari Ibu ya? Kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu materi substansi genetik. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama, dia sebenarnya ada dua, kromosom dan gen. Kita akan bahas lebih dahulu adalah kromosom. Baik-baik mendengarkan materi dari Ibu, nanti mana-mana yang Ananda kurang paham, bisa kita diskusikan. Kromosom, Ibu akan mulai. Ini bahasannya adalah kita akan lihat pengertian dulu, kemudian struktur, selanjutnya adalah bentuk, dan yang terakhir adalah jenis dan macam kromosom. Ini bahasannya. Apa itu kromosom? Pembawa gen atau bahan keturunan yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus yang mengandung kode-kode genetik. Ini pengertian daripada kromosom. Bagaimana struktur kromosom? Dia ada yang dikatakan kromatid. Selanjutnya ada yang dikatakan kromomer, strukturnya ada yang dikatakan sentromer, ada satelit, dan ada telomer. Kalau Ananda lihat di samping keterangannya, yang paling atas, nah, di situ Anda akan lihat ya, ada sentromer bagian tengahnya. Dia ada lengan pendek, ada lengan panjang, kemudian ada kromatid, kemudian ada telomer. Inilah struktur susunan dari satu kromosom. Jadi kalau kromomer adalah bagian daripada isi, itu ditandai dengan titik-titiknya itu. Ya, materinya kita katakan. Bentuknya bagaimana ya? Bentuk kromosom ini bagaimana? Nah, ada berbagai bentuk kromosom. Yang pertama, ada telosentrik. Itu sentromernya berada di ujung kromosom. Tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya, bagian tengahnya itu namanya sentromer. Jadi kalau dia telosentrik, sentromernya di ujung sentromer. Jadi satu lengan ke bawah, berarti ada satu lengan lagi ke atas, satu lengan. Yang selanjutnya akrosentrik. Akrosentrik itu sentromernya mendekati salah satu ujung. Mendekati. Itu dia. Sentromer di tengah ya, mendekati salah satu ujungnya. Selanjutnya adalah submetasentrik. Submetasentrik sentromernya mendekati bagian tengah. Itu ada gambar yang jelas. Dan yang terakhir adalah metasentrik. Metasentrik sentromernya berada di tengah-tengah sehingga tampak seperti huruf V. P Victory ya, P. Ini dia bentuk-bentuk daripada kromosom. Kita akan lihat macam-macam atau jenis kromosom. Pertama ada yang dinamakan autosom. Apa itu? Kromosom yang mengatur semua sifat di dalam tubuh manusia, kecuali jenis kelamin. Selanjutnya gonosom, yaitu kromosom yang dapat menentukan jenis kelamin makhluk hidup. Ini kita kenal dengan juga biasanya gamet ya. Jadi ada jantan dan ada betina. Ini bedanya ya, autosom dan gonosom. Pada makhluk hidup, pada manusia, ada beberapa tipe dan jumlah kromosom. Kita akan coba lihat tipe kromosom. Kalau dia autosom, kromosom tubuh atau kromosom biasa dengan jumlahnya
22 pasang atau 44 buah. Jadi tipe kromosom ada 2 ya. Nah, jadi kita lihat ini. Nah, kalau dia gonosom, kromosom seks atau kromosom yang menentukan jenis kelamin pada manusia. Jadi jumlahnya ada 1 pasang atau 2 buah. Itu yang menentukan apakah jenis kelaminnya laki-laki atau jenis kelaminnya perempuan. Berikutnya adalah pengertian dan fungsi kariotip. Apa arti kariotip? Pengaturan kromosom secara standar berdasarkan jumlah, panjang, dan bentuk kromosom pada sel somatis suatu individu. Jadi kariotip ini berfungsi bagaimana kalau pada suatu makhluk hidup terdapat kecacatan di dalam kromosomnya. Apakah cacatnya dibawa dari lahir ya atau terjadi pada janin? Ini akan menyebabkan kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang terjadi setelah anak lahir. Ini fungsi daripada kariotip. Next, kita akan lihat jumlah kromosom pada manusia berjumlah 23 pasang atau 46 buah yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom atau kita katakan 1 pasang gonosom ya. Jadi ibu ulangi 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Itu jumlah kromosom pada manusia. Di sini akan kita lihat gambar atau tipe kromosom. Nah, ini gambar-gambar dari kromosom. Ada tipe-tipenya. Kalau dia laki-laki, tipe kromosomnya seperti gambar ini. Jadi laki-laki itu terakhir adalah gonosomnya, gametnya XY atau XY. Nah, kalau dia perempuan, tipenya di sebelahnya dengan genotipnya XX. Jadi ingat Ananda, kromosom itu tetap dia sepasang ya, tidak ada huruf tunggal. Ini pada kromosom. Nah, Ananda bisa lihat ya. Kromosom ini ada nomornya dari mulai 1 sampai dengan sekian. Jadi tipenya, gambarnya berbeda-beda pada laki-laki dan pada perempuan. Kalau Ananda mau lihat ya, bagaimana keterangannya? Jadi kromosom nomor 1 dan 3 termasuk kromosom terbesar dengan sentromer metasentrik. Ini gambar tadi. 1, 2, 3 terbesar. Lihat di antara yang lain kan besar kan? Nah, itu pada laki-laki ya. Kita coba lihat. Kemudian kalau dia nomor 4 dan 5 terbesar dari submetasentrik. Ada bagian-bagiannya. Nomor 6 dan 12 atau kromosom X, kromosom yang besar bagian dari sentromer meta dan submetasentrik. Ada 2. Berikutnya 13, 15 begitu, 16, 18, 19, 20 sampai terakhir nomor 22 plus kromosom Y. Ini kromosom akrosentrik terkecil. Kita bisa lihat. Nah, yang nomor 22 paling kecil. Baik dia pada laki-laki dan pada perempuan. Bagaimana Ananda? Nanti baca referensinya lagi ya, supaya bisa lebih jelas. Kromosom ini dapat rusak, dapat mengalami kelainan-kelainan. Bila kromosom rusak,
atau mengalami kelainan-kelainan, ini akan terjadi penyakit atau kita katakan cacat ya pada bagian-bagian tertentu daripada tubuh makhluk hidup. Sampelnya, kalau kromosom nomor 1 rusak, ini akan terjadi perubahan pada bentuk tulang. Contohnya misalnya skoliosis, itulah dia. Jadi ada kerusakan. Bila kromosom nomor 2, kerusakannya terjadi pada anak laki-laki umur 4 tahun. Masalah puberitas yang cepat. Berikutnya ada kromosom nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi ini kalau mengalami gangguan akan mengalami cacat atau kelainan-kelainan pada tubuh makhluk hidup. Inilah contoh-contoh daripada kromosom ya. Kita akan lanjutkan. Yang berikutnya adalah gen. Tadi yang pertama adalah kromosom, berikutnya adalah gen. Apa arti gen? Apa itu gen? Apa saja fungsinya? Apa saja komponen penyusunnya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana ciri dan sifatnya? Nah, kita akan coba telusuri ya. Gen berasal dari bahasa Belanda genetika yang berarti unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Kalau bahasa Yunaninya geno berarti melahirkan. Dalam biologi adalah unit pembawa sifat yang dapat diwariskan oleh suatu organisme dari induk kepada turunannya atau keturunannya, itu gen. Jadi kita merupakan pewarisan dari orang tua kita. Misalnya ibu ambil sampel golongan darah Anda, pasti ada terwakili oleh kedua orang tua. Bagaimana misalnya Anda punya saudara 4 atau 3, di antara semuanya itu akan mewakili golongan darah dari kedua orang tua kita. Ada bentuk fisik ya. Jadi ini terbagi, ada bentuk fisik, ada di dalam kromosom ya. Letak gen itu adalah di dalam kromosom. Ini dia. Jadi bentuk fisiknya seperti ini. Ada juga bagian-bagiannya. Nah, itulah dia bagian-bagian daripada gen. Di dalam kromosom, gen itu tersusun rapat di sepanjang kromonema. Kemudian ada tempatnya yang dikatakan lokus yang berderet lurus pada seuntai benang. Selanjutnya tampak sangat halus dan sukar diamati dalam mikroskop cahaya. Apa saja komponen penyusunnya? Ada rekon, ada muton, ada sistron. Rekon, komponen yang lebih kecil dari gen, terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Kalau dia muton, komponen yang memiliki lebih dari 2 pasang nukleotida. Nukleotida nanti kita akan lihat ya, itu pasangan atau bagian-bagian daripada DNA dan RNA. Yang sistron, komponen yang terdiri dari ratusan nukleotida. Struktur di dalamnya, ini dia. Nah, itu dia, rekonnya. Kalau dia pada sel eukariotik, ya, gennya ada gen ekson dan intron. Kemudian ada bagian-bagian tertentu lagi susunan di dalam gen.
Sifatnya, nah ini banyak sifat gen ya. Merupakan substansi hereditas sebagai zarah tersendiri yang terdapat dalam kromosom. Kalau kita punya ayat, walaupun kita melakukan kebaikan sebiji zarah ya, zarah itu diartikan dengan biji sawi, sekecil biji sawi akan ada balasannya. Jadi sebagai zarah tersendiri yang terdapat dalam kromosom. Sifat berikutnya adalah ada informasi genetik. Kemudian dia dapat menduplikasikan diri, ada tugasnya, kerjanya diatur oleh kombinasi basa dan ada tempat tertentu di dalam kromosom. Ini sifat gen. Cirinya sangat halus, tersusun rapat, yang tadi gambar yang tadi terletak di dalam kromosom. Jadi gen ini terletak di dalam kromosom. Fungsi utama mengatur perkembangan dan metabolisme, menyampaikan informasi genetik, kemudian fungsi yang paling penting adalah mewariskan sifat-sifat keturunan. Gen dapat diekspresikan dalam bentuk genotip dan fenotip. Di sini diambil contoh genotip. Dia tetap berpasangan ya. H besar H besar. Itu fenotipnya apa? Itu menunjukkan rambut berwarna hitam. Jadi kalau kita lihat bisa diekspresikan ke dalam turunannya, dari induk ke dalam turunannya. Nah, di dalamnya ya ada susunan protein, kemudian ada basa yang terdiri dari DNA dan RNA. Jadi informasi yang dibawa bahan genetik tidak bermakna apapun bagi suatu organisme apabila tidak diekspresikan ke dalam fenotip. Nah, itu ingat ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.